Nah, kita sebelum jauh-jauh, Kang, ini kan sampai akhir kita tidak bisa membedakan Bang Midun ini ustadz, ya kan? Gitu. Ya kan? Atau pendeta atau apa, Bang? Jadi saya kan karena dulu anak jalanan. Jadi saya melihat, bergaul, berinteraksi dengan semua latar belakang. Dan keterbukaan kalau namanya anak jalanan itu kan istilahnya hidupnya bukan besok bisa makan apa enggak. Hari ini makan apa? Nanti bisa makan enggak. Gitu. Nah, kebersamaan itu membuat saya akhirnya apa? Tidak lagi membedakan. Apapun latar belakang segala macam, ketika ada nasi goreng, waktu itu harganya 500 perak, ya, itu bisa makan kita berempat. Karena sama-sama senasib. Nah, disitulah yang membuat artinya secara spiritual, ya kan, kita mulai berbagi rasa, berbagi kasih sayang, berbagi peduli. Itu munculnya waktu saya jadi anak jalanan bersama teman-teman. Padahal kita beda semua latar belakang. Tapi abang ini merupakan pendeta, Bang? Oh, saya bukan pendeta. Ada syarat-syarat ya? Oh, pendeta iya. Kalau pendeta satu dia harus sekolah. Dia sekolah di mana, Bang? Sekolah itu di UI bisa, Bang. Kalau di Advent, itu ada sekolah kita itu namanya di Universitas Advent Indonesia. Itu di Bandung, di Lembang. Ya kan? Nah, kalau di Sulawesi Utara namanya Universitas Kelabat. Itu tingkat dasarnya nggak ada? SD Advent atau apa gitu? Kalau sekolah organisasi Advent itu ada. Ada. Saya kan dulu di Advent Salemba. Baru terus ke Advent Keramat Pulau. Setelah sekolah lulus langsung dinobatkan sebagai pendeta. Ya, tapi dia harus melakukan suatu pelayanan dulu. Pelayanan, gitu kan? Contoh dia harus di pedalaman. Baru? Dia harus dikirim di pedalaman. Harus itu. Harus ke pedalaman gitu. Iya. Jadi karena tidak boleh nawar-nawar, oh orang kota lah di sini aja lah. Iya, nggak bisa. Itu karena itu satu proses yang harus dilewati. Di pedalaman dia harus bagaimana cara berinteraksi dengan umat, jemaat di situ. Lalu dia dengan pendapatan yang sangat minim. Bagaimana dia bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa, diajarkan itu. Nah, tapi akhirnya kan di situ dia akan bisa berbagi pengalaman, dia bercerita bahwa Tuhan itu ada ternyata. Dengan segala keterbatasan kekurangan, tapi pas dilihat, nah itulah ketika hari Jumat, pas persiapan Sabat, kita nengok ke belakang. Lewat itu masalah. Nah, hari Sabat itu berhenti kita. Gitu. Jadi hari Sabat apa? Ini yang menarik itu karena yang tadi misalkan kenapa sih ada pendeta harus pengabdian sebagainya. Ini kan bicara sebenarnya pengorbanan, Kang ya. Ya kan? Artinya kalau kita pelajari memang setiap agama ada saja yang berkorban, Kang. Ada. Ya kan? Di Islam juga ada, kan? Ada. Ada yang kalau kita berbicara agama, maka kita berbicara sacrificer. Sacrifice. Orang pengorbanan. Atau kita yang kedua berkorban. Atau kedua berbicara martir. Martir dalam perspektif Muslim itu adalah seorang yang syuhada, seorang yang syahid. Apa itu namanya? Orang yang syahid. Orang yang meninggal di jalan Allah. Itu yang takbir bukan, Bang? Bukan itu. Kalau kamu modal takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangit itu namanya. Sangit itu nama. Sangit. Kosong. Jadi kalau nyate itu kan baunya kayak gimana tuh, Bang? Kalau sate itu kan daging dibakar itu sangit. Allahu Akbar. Mati sangit namanya, bukan mati sangit. Lanjut, Kang. Nah, jadi kalau bicara agama itu satu adalah sacrifice. Yang kedua adalah martir. Nabiullah Ibrahim itu dalam keyakinan kami sebagai Muslim, dia mengorbankan anaknya bernama Ismail. Makanya dalam perjanji, Nabi Muhammad itu nasabnya ila dhabihi Ismail wa mungtamah. Nabi Muhammad meski lahir di Mekah, dia mempunyai dhabihi Ismail wa mungtamah. Yang pertama, ila dhabihi Ismail siapa? Ada yang mengatakan itu Abdullah, ada yang mengatakan itu adalah Ismail. Kalau kemudian konteksnya adalah tempatnya di Arab, maka adalah Abdullah dan Ismail. Kalau kita ambil tarik ke Ibrahim, Nabi Muhammad adalah
dari turunannya Nabi Ibrahim. Iya. Sama halnya kita ketahui bahwasannya, tolong dikoreksi Bang, Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Belum punya Ya kan? apapun. Yang pertama adalah Siti Sarah, yang kedua adalah Hajar. Yang nanti punya anak Ishak misalnya kan, kita punya Ismail. Nah ini yang kemudian alur cerita yang menjadi suatu keyakinan dari masing-masing. Kalau Muslim berbicaranya yang dikorbankan adalah Ismail. Kalau sebaliknya dari agama-agama Abrahamik yang lain itu adalah Ishak. Benar gak Bang? Ya, kalau di Alkitab, kalau saya kan nggak bisa masuk. Ya, dalam Alkitab itu. Saya belum pernah baca gitu ya. Kalau Alkitab ya Abraham dia memiliki istri yang bernama Sarai. Pertama Sarai. Ya. Kemudian akhirnya dirubah menjadi Sarah. Iya. Nah, itu memiliki anak bernama Ishak. Iya. Gitu. Nah, berarti artinya di situ ada pengorbanan, sacrifice. Ya, tapi Ishak itu dikorbankan juga. Kalau kita kan di Muslim di Ismailnya ya kan? Keyakinan Muslim aktornya adalah Ismail. Dia apa? Ishak. Yang akan dikorbankan. Yang akan dikorbankan. Yang akan. Ishak. Oh, belum ya. Yang akan dikorbankan adalah Ishak. Iya, Ishak. Tapi akhirnya dikorbankan nggak itu? Tidak. Jadi, hanya akan. Akan dikorbankan sudah diletakkan. Iya. Nah kemudian menjelang mengangkat pisau itu, golok lah ya. Golok. Kepala itu istilahnya itu ya. Nah kemudian ketika Nabi Abraham akan melakukan mengeksekusi korban Ishak ini, karena zaman waktu itu istilahnya kan pagans. Nah ini pagans. menarik nih. Mereka orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu biasa dia mengorbankan kepada dewa-dewa. Jadi disebutnya gods. Tapi huruf kecil, G huruf kecil, gods. Jadi dewa-dewa. Nah kalau Abraham karena itu kultur waktu itu di situ seperti itu pengorbanan anak itu, sehingga waktu itu Tuhan mengizinkan Abraham untuk mengorbankan anaknya. Oh, berarti Abraham ini bukan orang yang pertama melakukan itu, Bang? Bukan, karena waktu itu sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan paganism. Gitu ya. Bukan pengorbanan terhadap Tuhan, Bang? Bukan. Jadi terhadap dewa. God-nya itu bukan huruf G besar. Oh. Bukan capital word, bukan. Tapi dia kecil. Huruf kecil, G. Yang menunjukkan ke dewa gitu ya, bukan ke Tuhan itu. Iya, itu kecil, dalam dewa. artian berarti dewa gitu. Waktu itu pengertian kalau sesuai Alkitab. Nah, jadi waktu Abraham baru mau melakukan eksekusi itu, Tuhan memanggil dia. Abraham, tahan itu jangan kau lakukan kepada anak itu. Iya. Saya sekarang sudah mengetahui bahwa engkau mengasihi aku, mengasihi Tuhan ya. Iya. Anak yang engkau kasihi saja, engkau mau korbankan untuk Tuhan. Iya. Huruf besar ya, G, God, atau T huruf besar. Iya. Nah itu pengertian dari pemahaman Alkitab. Gitu. Tapi waktu itu kalau di Islam Ismail akhirnya diganti dengan domba ya kan? Sama. Ismail juga belum seperti ini ya, langsung diganti juga ya. Belum langsung diganti juga, hanya penamaan yang kemudian berbeda aktornya dalam arti yang akan dikorbankan. Antara Ismail dan Ishak. Dan Ishak. Bagi kita Muslim itu adalah Ismail. Silakan bagi Kristen itu adalah Ishak. Ya, kalau itu dari jalur Sarah, kita dari jalur Asar. Ayo loh. Agamanya apa sih ini? Ya. Berarti Ishak. Berarti mirip sebenarnya ya. Kalau di Alkitab enggak masih mirip apa? Hagar itu Alkitab, di Islam itu Hajar. Kalau di Alkitab. Hagar. Nah, iya. Hagar memiliki anak bernama Ismail. Dan di Alkitab ditulis. Oh, di Alkitab ada? Ada. Jadi istri daripada Abraham itu Sarah dan Hagar tadi. Ada Hagar di situ. Yang memiliki anak bernama Ismail. Itu di Alkitab ditulis. Nah, itu tertulis dan di kita pun dikenal dengan nama Siti Hajar. Iya. Itu Siti Hajar. Lah, di Muslim itu meyakini, Bang. Tadi kan kita berbicara time. Sekarang kita berbicara space, tempat. Bahwasannya tempat di Muslim itu yang dimuliakan adalah pertama adalah Mekah, ya kan. Kemudian Madinah,
kemudian Baitul Maqdis. Bahkan ada yang mengatakan pertama adalah Baitul Maqdis. Ya. Itu kan. Yang kedua adalah Mekah, yang ketiga adalah Madinah. Kenapa di Mekah? Karena di situ ada fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Ada tanda-tanda makomnya Ibrahim. Artinya Ibrahim dalam catatan sejarah menurut versi Muslim yang harus wajib kita yakini, itu pernah ada singgah di Mekah. Gitu. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Lah, tapi di awal ayatnya inna awwala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya telah dibangun tempat peribadatan yang pertama itu adalah di mana? Itu kan ada yang mengatakan Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu adalah kota suci yang memang para rasul semuanya itu ada di Israel, Bang. Atau Palestina sekarang misalnya kan. Ada di sana. Nah, sedangkan Nabi Muhammad lahir di Mekah. Ini kan tentu jadi kontroversi. Ya. Pada saat itu, gitu kan. Ini dari sejarah, Bang, perspektifnya Muslim. Nah, tetapi menarik sekali, Bang. Indonesia ini, Bang. Indonesia ini kayak nano-nano, Bang. Ada rasa asam, manis, pahit, gurih. Oh, pokoknya macam-macam lah Indonesia. Nama permennya nano-nano gitu, Bang. Nah, kalau misalnya Indonesia nih, Bang. Misalnya Bang, kita tahu lah Indonesia itu dulu perang ideologi, ada komunis, ada perang sosialis, ada kemudian pemikiran Islamis, gitu kan? Itu gimana sih, Bang? Setuju nggak, Bang? Kalau Indonesia ini kembali kepada syariah, itu, Bang. Iya. Kalau Abang nanya ke saya, gue nggak mau, Bang. Kita sebelum ke Abang ke Bang Amin dulu nih. Ya lu setuju nggak, Bang? Iya. Setuju nggak kira-kira Indonesia ini hukumnya hukum syariah, ya kan? Khilafah lah. Ini namanya bukan Indonesia lagi namanya. Namanya apa? Ya entah, nama syariah. Nah, gitu, Pak. Kalau sudah setuju nggak? Ya kita jelas nggak setuju dong. Namanya otomatis harus ganti, bukan Indonesia lagi. Kalau saya repot, Bos. Kalau misalnya ini disyariahkan Indonesia, Bos. Mau ke kamar mandi harus ada undang-undangnya. Cebok pakai tangan kiri, pakai tangan kanan disanksi, punishment. Kalau negara kan peraturannya langsung kepada manusia. Kita tuh beruntung hidup di Indonesia itu. Asli. Apa untungnya apa dulu? Untungnya itu moderat itu. Diberikan kemudahan. Kita bisa ngobrol terbuka. Kita ini beruntung. Tadi disuruh uraikan gitu. Ya itulah gitu. Uraikan dong untungnya apa gitu. Untungnya kita hidup tentram, ya kan? Semua umat agama Bang, gua tanya, Bang. Maradona itu waktu cetak gol pakai tangan kanan atau tangan kiri, Bang? Nah, karena saya coba cek di YouTube. Di Google kira-kira, Bang. Isunya sih tangan kiri. Tapi kenapa dinamain tangan Tuhan, Bos? Ya, itu. Nah, ini bro kami punya penjelasan. Gini, Bang. Gimana, Bro? Gimana, Bro? Kita kan mempercayai. Nah, tadi kembali ke iman. Gus tadi Romo mengatakan begini. Segala sesuatu kalau kita imani, ya kan? Apapun itu. Entah kepintaran kita, ya kan? Kepandaian, kesehatan, jabatan, posisi apapun itu kan dari Tuhan. Jadi mau goalnya itu, goal mau tidak mau goal itu Tuhan. Bahkan tidak goal juga Tuhan mengizinkan. Ya. Betul kan? Ya kan? Tapi faktanya kemudian. Misalnya, Bro, saya cita-cita menjadi anggota dewan. Cita-cita jadi menteri. Belum jadi menteri. Nah, itu gimana? Itu makanya kembali lagi, Bang. Berarti Tuhan belum mengizinkan. Kalau dalam Islam ada namanya irodah, kehendak Allah. Nah, Gus, Romo, itu kehendak itu masih bisa direvisi atau enggak? Ini pertanyaan dulu ya. Saya ini pertanyaan rakyat lah. Ini bukan sebagai orang, bukan orang awam. Artinya kan katanya Tuhan itu kan maha membolak-balikan, ya maha pengampun, maha kasih sayang. Saya tanya ke Romo ini, irodah ini bisa direvisi nggak? Gitu. Jadi kalau maha membolak-balikan, tapi Tuhan selalu membolak-balikan untuk yang lebih baik. Nggak ada yang tidak baik yang baik tiba-tiba dibalikin nggak baik. Enggak, artinya kalau kita percaya iman tadi bahwa Tuhan itu pasti mengizinkan sesuatu. Contoh, kok Tuhan mengizinkan umatnya itu kelaparan, itu rasa haus. Kita ada banyak kan beberapa daerah, negara yang ada orang bertanya gini, kalau Tuhan ada,
kenapa ada kesusahan di situ? Iya. Ya kan? Kenapa ada penderitaan di situ? Kenapa ada problem di situ? Ya kan? Tapi ini kan kalau kita yakini, ya inilah. Kita ini sudah memang berdosa semua. Jadi upah dosa adalah persoalan, maut. Iya. Nah, jadi dulunya zaman Adam dan Hawa, kalau menurut Alkitab, itu kan ciptaan Tuhan sempurna semua. Iya. Indah, tidak ada duri. Bagus semuanya. Tapi Tuhan mulai hukum datang. Jadi hukum itu ternyata sudah ada waktu Iya. awal penciptaan. Iya. Tuhan katakan, kalau di Alkitab dikatakan, kamu boleh makan semua. Kecuali satu, buah tentang pengetahuan baik dan jahat. Iya. Karena ketika engkau makan buah itu, Namanya buah apa, Bang? engkau akan mati. Kalau di agama apa nggak itu? Buah apa? Kalau di Alkitab itu jadi kata Tuhan, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Jadi itu jelas itu ada satu pohon, ya kan, yang tentu ada buahnya, ya kan. Apa jangan-jangan kalau di Islam khuldi kali ya? Bukan? Khuldi ya. Kalau di Iya kan? Di Muslim itu Di zaman Nabi Adam tapi dulu kan? spesifik gak disebut ya? Buahnya apa? Penamaannya? Enggak. Nah, itu mah bilang, Atau dikiaskan atau diistilahkan nama apa gitu enggak. Kalau kami kan full day itu jelas disebutkan. mungkin saya yang belum sampai di situ pengetahuannya. Iya, Yang iya. saya iya. baca itu ada di. Karena kalau kita bahasa filsafat itu sesuatu materi itu perlu dilabeling, tapi ada juga yang tidak perlu dilabeling. Kalau memang itu adalah sesuatu yang memang lebih jauh daripada apa yang kita lihat. Iya. Itu Menarik. contoh Nah, misalnya. sama dengan waktu penciptaan pertama, makanan Hawa dan Adam dan Hawa itu kan Iya. hanya buah-buahan dan biji-bijian. Bijian. Nah, Ketika Nabi Nuh, kalau saya baca cerita Iya. di Alkitab itu, ketika zaman Nabi Nuh itulah mulai munculnya makanan daging. Iya. Karena waktu itu ketika air bah gitu kan, Banjir bandang. air bah itu kan tanaman sudah habis semua. Iya. Ya Iya. kan? Nah, tinggal Ikan dan sebagainya. di waktu kalau di Alkitab, waktu animals binatang. Iya, binatang. Di situ dikatakan binatang yang haram hanya 2 pasang. Tapi binatang yang tidak haram 7 pasang. Jadi haram dan tidak haram itu sudah ada. Oh, iya. Menurut Jauh Alkitab. ya, jauh ya. Jadi sudah harus dipahami oleh manusia waktu itu dan dihidupkan oleh manusia waktu itu yang haram dan tidak haram. Jadi gini bro, kalau Bang Midun itu, kalau istilah sekarang itu hijrah. Iya. Itu. Sekarang kali ngetren tuh Bang. Orang hijrah gitu. Artis-artis pada hijrah, Bang. Artis gitu kan hijrah katanya. Ya apa ya, dia kemudian Yang dulunya, lebih ya, religius iya. apa gitu, Menjadi- seakan-akan kemudian meninggalkan dunianya masa lalu gitu. perjalanan spiritual lah Bang Midun tadi. itu ada the spirit of spiritualnya itu luar biasa. Nggak bisa kita meninggalkan dunia masa lalu. Oke. Kalau menurut saya. Iya. Karena itu bagian daripada suatu proses. Perjalanan. Iya. Berarti becoming ya. Ya, contoh saya, Iya. misalnya back then, gitu Iya. kan, waktu itu Iya. saya suka misalnya merokok. Iya. Iya. Apakah hari ini saya tidak suka merokok? Iya. Pasti ada. I want to Ah, taste it. Iya. Saya mau coba lagi deh itu. Iya. Itu manusiawi. Oke. Nah, akhirnya tinggal kemudian yang tadi Gus sampaikan, tawaran kan, Iya. a choice. Iya. Ah, Kamu mau Mengulang. minum lagi, ya kan? Atau narkoba lagi, Itu atau pilihan. tidak? It's your Iya. choice. Iya. Menarik. Pilihan. makanya Karl Marx itu mengatakan hidup itu adalah rasional is choice, instrumental, and then rational, and then patronase. Itu ada beberapa yang kemudian mempengaruhi dalam kehidupan kata Karl Marx sih Bang, yang gua baca itu cuma nggak tahu juga. Gitu. Nah, ini ada menarik nih, Gus. Apa? Konon katanya ya, Romo. Soalnya ketika Gus bilang rasional. Iya. Nah, ada sebagian, ya kan, saudara kita, teman kita, ya kan, sebagian yang mengatakan hidup ini harus rasional. Sama Tuhan nggak bisa rasional.
Nggak bisa bang, kita nggak pernah ketemu, nggak pernah apa-apa bang. Contoh ada teman saya, ya kan, seorang sama-sama profesi kita pengacara, sama-sama pengacara, tiba-tiba dari bahasa dia saya lihat udah agak, kalau bahasa anak muda ini lebay. Oh, ya kan, jadi kesuksesan itu karena hebatnya dia, karena ini. Lalu saya ingatkan dia, bro, karena kita sudah dekat nih bro, gitu kan, kita saudara. Ya saya juga nggak enak kalau bro bahasanya seperti itu. Iya. Waktu itu orang tua bro profesinya apa? Petani bang, petani. Kira-kira kalau melihat dari yang dikerjakan oleh orang tua itu luas nggak? Waktu itu enggak bang. Nah bro berapa bersaudara? 5 kita bang. 5. Nah menurut bro sampai bisa kuliah selesai, sekarang jadi pengacara apa semua gitu kan? Adik kakak waktu itu sekolah juga. Oh iya lulus bang. Kira-kira penghasilan bapak waktu itu cukup nggak petani itu? dengan tanah yang tidak luas begitu, cukup nggak kira-kira menghidupkan anak? 5 anak. Itu wajahnya berubah. Itu kalau berarti hitungan rasional tadi ya. Dalam konteks rasional hitungan matematis lah kira-kira kan. Matematikanya nggak menjangkau. Dia sampai bilang, waduh bang, jangankan sekolah bang, makan aja belum tentu. Iya. Lah, kok bisa saya bilang, kalian bisa lulus kuliah? Gimana cara orang tua? Ya, yang saya tahu, orang tua saya suka berdoa. Jadi kan ada cara Tuhan yang kita nggak tahu. Tirakat. Itu tiba-tiba tirakat. Ya Romo ya. Iya. Artinya tirakat. Kuasain anak. Iya. Itu untuk anak kita kebaikan. Betul. Yang dirasakan nanti anaknya derajatnya mungkin naik, ya kan? Wallahu a'lam ya. Jadi nanti ketika insya Allah Gus nanti jadi menteri, nggak usah lebay. Yang penting jangan lebay, yang penting ingat usah gitu. Apalagi mengakukan diri kan. Bahwa ini karena saya. Saya ini. Waduh. Luar biasa. Tapi harus ingat, oh iya saya begini karena orang tua saya mendoakan saya. Iya. Ya kan? Orang tua saya mendoakan. Kakek nenek saya dulu mendoakan saya. Dan itu kalau mau bilang rasional, yes, bisa rasional kalau kita percaya Tuhan ada. Iya. Iya kan? Baru bisa rasional. Oh ya rasional, kenapa? Ya karena Tuhan ada. Iya. God is exist. Kan gitu. Iya. Kalau kita kan ini ya, di Muslim kita bahkan nggak pernah tahu Kang, yang namanya Tuhan itu seperti apa wujudnya. Kalau di Kristen kan, ya, mohon maaf kalau salah, kan ada Yesus yang disalib itu Bang. Dan kelihatan itu Tuhannya Bang. Di simbolnya ada gitu ya? Iya. Jadi itu memang begini. Kan itu sangat rasional aja Bang. Sebenarnya ini kalau saya tidak salah ya, itu dulu zaman Da Vinci kalau nggak salah. Saya lupa. Jadi bagaimana beliau waktu itu, Da Vinci atau apa saya lupa, mulai melukis Tuhan itu, Yesus itu seperti apa sih? Imajinasikan. Imajinasi. Tetapi kita ini nggak pernah tahu Tuhan itu seperti apa, wajahnya seperti apa. Tapi yang disampaikan di Alkitab bahwa Allah di situ ya, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut rupanya. Berarti secara sempurna ya, Adam dan Hawa waktu itu menurut rupanya. Nah kalau pelajaran di Alkitab itu dijelaskan tingginya Adam itu hampir 4 meter. Saking sempurnanya, gitu. Nah sehingga segala sesuatu sebenarnya sempurna. Iya. Nah, tinggal tadi pertanyaan Bro Arif, kok ada di rumah sebagian orang Nasrani, ya kan? Itu ada gambar Yesus, ada gambar Nabi Isa. Itu gambar itu menurut sebagian ya orang Nasrani ya, kalau yang saya pelajari itu hanya itu gambar, tapi kita tidak boleh menyembah. Kita nggak boleh menyembah Tuhan, itu nggak boleh. Bukan untuk menyembah. Hatinya nggak di sana. Bukan, cuman ada gambar. Tapi tidak untuk disembah. Jadi gini, tolong koreksi kalau saya. Kalau Muslim itu
dia hanya tataran imajinasi. Makanya begitu kamu masuk ke masjid, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu hanya teks saja. Tapi begitu masuk ke gereja, misalnya kayak misalnya Katolik atau saya yang tahu Katolik, maaf ya, Katolik. Begitu kita masuk itu bagaimana perjalanan penyaliban, kemudian dan sebagainya. Itu kan ada tuh Bang. Apa gambar-gambar itu loh. Ada itu ya. Ya kurang lebih lah yang saya ada beberapa itu kan. Kira-kira di Abang sendiri ada nggak sih kayak gitu-gitu Bang? Kalau di masjid kan cuma inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar titik gitu kan. Hanya tulisan teks saja Bang, nggak ada kemudian kayak gambar gunung, gambar padi gitu kan. Ya kalau berarti Tuhan nggak disimbolkan lah kira-kira gitu ya? Ya nggak juga, artinya tempat beribadah ya cuma teks tulisan saja, dia hanya abstrak gitu loh Bang. Abstrak saja. Nggak ada pakem-pakem yang bukan, nggak ada gambar yang tadi simbol. simbol maksudnya. Sebagian ada yang digambarkan, ada yang sebagian tidak. Kita kan gitu kan. Di gereja itu kalau saya di Advent. Kalau di Abang kita Advent gitu. Advent ya. Advent saya tidak bicara yang lain-lain ya. Iya, kayak di Advent gitu. Ada nggak sih Advent kayak itu perjalanan kita cerita gambar Yesus sebagian gereja ada lambang salib. Perjalanan-perjalanan yang kemudian dari mulai beliau ditangkap, kemudian beliau ada juga. dikorbankan, itu ada nggak Bang? Kemungkinan ada. Atau sayap-sayap malaikat di atas gitu di altar. Itu gambar malaikat. Ada. Itu ada. Di Advent ada. Ada. Berarti Advent mungkin sebagian. Agama Advent itu semacam agama akomodatif kali ya? Enggak tahu. Apa gimana? Bro, saya pengen menjelaskan. Di situ ada simbol. Itu apa sih? Ya agama yang moderat. Oh, iya. Tadi saya belum menangkap nih. Sesungguhnya Advent itu apa gitu? Agama apa ya? Iya, ya agama atau cabang dari Kristen itu loh maksud saya, Bro Sandi. Advent itu kan sebenarnya artinya waiting for His second coming. Ini bahasa ininya ya. Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang substansinya pertama ya. itu kan kedatangan pertama itu ketika Nabi Isa, ya kan? Iya. Itu menjelma. Tuhan menjelma sebagai manusia, lahir melalui rahim Maryam. Ya kan? Kenapa? Karena kalau Tuhan dengan wujudnya itu, wujud kemuliaannya, nggak akan ada orang yang sanggup melihat itu. Kemuliaan Tuhan itu. Kita akan mati. Maka dari itu Tuhan menjelma sebagai manusia. Menjelmalah Tuhan itu menjadi manusia. Tujuannya apa? Untuk memberi teladan. Ya. Makanya teladan yang Nabi Isa itu di dalam Alkitab, apa yang dilakukan semasa dia hidup. Dia menolong orang. Dia tidak membedakan orang berdosa dengan orang yang suka beribadah. Bahkan dia dibilang ini kok sama pemungut cukai gitu kan. Pemungut cukai, mabuk, dia duduk bareng. Pertanyaannya gini Bang. Di Muslim itu Nabi Muhammad dilemparin batu berdarah, dilemparin kotoran. Iya. Itu di Taif tempatnya Bang. Di daerah Mekah situ. Tapi kemudian Nabi Muhammad nggak membalas itu kan. Bahkan Nabi Muhammad pun meninggal dunia itu ya dengan sakit. Artinya layaknya manusia biasa, ya, sakit gitu meninggal gitu ya. Gitu kan. Lah sedangkan bisa nggak sih diceritakan tentang apakah itu termasuk Nabi saya yang tadi atau Yesus ya Bang? Yesus itu adalah sacrificer atau martir Bang bagi yang meyakini beliau itu. Jadi kalau Alkitab, menurut Alkitab karena saya hanya bisa Alkitab. Iya Bang, dari Alkitab. Alkitab itu dikatakan He sacrificed his life for all the sinners. For all humankind. Yes. Jadi itu He himself bore our sins on the cross, in His body on the cross. Jadi di salib itulah Nabi Isa dia mati mengorbankan dirinya untuk dosa umatnya. Umat manusia. That is for different siapa Luther King. Siapa Bang? Martin Luther King. Dia sacrifice or martyr? Kalau Martin Luther dia kan mempertahankan suatu kebenaran yang diyakini adalah kebenaran bagi Martin Luther. Ya kan? Sehingga ada satu kepercayaan di situ yang mungkin merasa tidak sesuai dengan
keyakinan yang saya miliki. Contohnya Bang, waktu itu. Contohnya apa? Ya perjalanan. Perjanjian. Kemudian Saya perjalanan. tidak mendalami Martin Luther. Oh, enggak mendalami. Tapi ada yang menarik sebenarnya ini Kang. Nabi Isa ini kan atau Yesus disalib untuk menebus dosa daripada umatnya waktu itu. Oleh Romawi Bang ya. Pasukan Romawi waktu itu disalib ya. Romans ya. Ya, sama Romawi. Andai Abang waktu itu ada di posisi itu Bang. Artinya menjadi umatnya Nabi Isa. Di zaman itu lah. Di zaman itu. Abang mau ngelihat aja Nabi Isa disalib atau bantu Romawi menyalib atau Abang kabur? Ah, ini ada menarik nih. Ini tantangan nih, tauhid ini. Di dalam konteks ini pertanyaan tauhid, Kang Arif. Nah, seandainya Nabi Isa Berat waktu ini itu pertanyaan berat. nggak disalib, apakah dosa sampai hari ini tidak ditebus waktu itu? Ya, jadi ada satu namanya Petrus. Petrus. Ya. Bukan penembak misterius. Kembali ke zaman Orde Baru. Apa lagi? Contoh Bang. Zaman dulu kan saya itu masih kecil tuh. Oh gitu ya. Iya. Tiba-tiba awas Petrus. Iya. Tiba-tiba ada di karung gitu kan. Iya. Udah meninggoy aja kan? Ada. Iya. Jadi- Makanya mobil Jeep. Si Petrus itu ya. Nah, Kembali lagi Petrus. Nah, gimana Bang? Petrus Ya. Petrus itu waktu itu sebelum Yesus disalibkan. Yesus mengatakan, Petrus bertanya gini, sesuatu yang ditanyakan lu apa benar? Yesus bilang, benar kamu mengasihi saya? Wah, saya mengasihi Yesus. Ya kan? Yesus bilang, 2 kali kita tanya, betul kamu mengasihi saya? Oh iya begini. Lalu Yesus bilang, nanti ayam berkokok 3 kali, engkau sedang menyangkal saya. Kata Yesus. Ya. Nah benar waktu ketika di Alkitab ya cerita itu, ketika Yesus sedang dibawa Oleh si Romawi ini. mau disalib Iya. ya oleh Romawi, mau disalib, lalu ada orang sebelah. Oh, kayaknya kamu juga nih pengikut Yesus nih. Iya. Petrus karena takut. Iya. Berubah "Oh, pikiran. enggak, saya enggak ini, ya kan? Satu. Ya. Kedua, orang lain kan kenal nih. Iya. Pada dulu kan suka jalan bareng. Iya, iya. Iya. Bro Amin langsung bilang, wih, nih bener nih mukanya nih, saya kenal nih gini. Pengikutnya nih. Pengikutnya Pengikutnya. itu tuh, Yesus tuh. Gitu kan. Tiba-tiba Petrus, oh no, it wasn't me. Padahal day to day mungkin Petrus itu sahabat karib ya. Jalan bareng, nongkrong bareng. Murid Iya. Yesus dia. Murid Yesus ya. Murid Iya, iya. Nabi Biasa Isa, gitu kan. ini ya berdiskusi. Nah, iya. Nah, pas ada orang ketiga, Gus bilang ke Petrus, loh, saya kayaknya pernah kenal nih. Iya. Kamu tuh yang pengikut Yesus. Yesus. itu yang sedang lagi di ini. No, bukan. Nah, waktu dia Mengucapkan. menyangkal, mengatakan tidak, itu ayam berkokok. Jadi ketika dia dengar ayam berkokok, Yesus pun melihat dia. Melihat. Maksudnya Iya, Yesus iya, mau iya, bilang, Membenarkan lah. I told you before. Iya. Iya. Saya pernah bilang sama kamu. Jadi artinya gini, pertanyaan tadi, bro. Apakah saya akan tadi itu? Iya. Mungkin saya bisa jadi Petrus. Oh. Saya bisa menyangkal. Iya. Kenapa? Saya takut dengan Romawi waktu itu dengan Iya. Romans kan. Tentara, dia akan bunuh saya. Iya. Nah itu kembali kepada ya Iman. iman kita. Oh. Saya bisa jadi Petrus menyangkal. Karena kan nanti kan akan ada pasti saya akan dianiaya. Ya. Nah waktu itu Yesus saja udah dipaku, Dipaku, ditombak, ditaruh di atas. Iya. ininya Masya aja Allah. mahkotanya duri Hmm. waktu itu. Ya saya sebagai manusia biasa, maka saya bilang menarik pertanyaannya. Bisa jadi saya seperti Petrus. Akan bilang nggak kenal nih sama orang ini. Ya saya nggak tahu. Kamu yang suka jalan kok? Enggak, Mungkin itu salah orang gitu ya. salah. Iya, iya. Iya. Salah lihat, bukan saya orangnya. Saya mungkin bisa jadi Petrus. Apalagi ngelihat posisi saya hari ini gitu kan. Iya. Berhadapan begitu. Wah. Sama dengan ada cerita di Alkitab itu tentang Daniel. Daniel itu dia dihadapkan, dia harus menyembah, ya kan?
yang dibuat oleh waktu itu Raja Nebukadnezar. Dia harus menyembah. Tapi karena dia imannya tadi, dia berdoa saja. Akhirnya sanksinya apa waktu itu? Dia harus dijebloskan di lubang singa. Iya. Di gua itu, di lubang singa. Ya kalau saya waktu itu juga Belum tentu kuat. belum tentu kuat. Iya, iya. Manusiawi harus. Saya akan berpikir begini, ya Tuhan, langsung kan? Saya mungkin bisa begini, ya Tuhan, saya udah berdoa tiap hari, saya udah ke gereja, saya udah beribadah, kok ujung-ujungnya saya dihadapi dengan singa, Iya. ya kan? Bisa nggak? Belum tentu. Iya. Belum tentu saya. Makanya tadi saya bilang bagus sekali pertanyaan. Kalau waktu itu saya ada, Mungkin abang bisa jadi Petrus ya. saya bisa jadi Petrus. Iya, iya. Saya sangkal. Karena saya takut pada dunia. Iya, 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 iya. Iya. Karena dunia akan menghantam saya, menghajar, Iya, menghabisi. iya, apa iya, semua. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau di Islam mungkin semua apa yang kita lakukan di dunia sudah digariskan, kan? Ya. Iya kan? Nanti biar Kang Ali yang menjelaskan lah. Oke. Nah, dalam konteks ini Petrus apakah sudah digariskan juga oleh Yesus bahwa ini bakal terjadi begini dan lu akan begini dan begini, semuanya ada di Alkitab dijelaskan nggak? Jadi di Alkitab, Sudah tertulis gitu? ya. Jadi di Alkitab itu sebenarnya Tuhan itu Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Awal dan akhir. Artinya Tuhan mengetahui semua dari awal sampai nanti cerita akhir dunia itu apa. Ya. Apakah saya nanti seperti apa, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan, kalau di Alkitab dikatakan, Tuhan tidak membuat manusia seperti robot. Yang pakai remote. Bro Arif belok kanan. Iya. Bro Arif belok kiri. Saya, no. Nah, Tuhan kasih kita pilihan. Kasih pilihan. Mau ikut Tuhan, atau ikut di luar Tuhan. Jadi pilihan kita cuma dua yang saya pelajari di Alkitab ya. Paling itu dua. Mau ikut Tuhan atau ikut yang lain. Nggak ada kita, tengah-tengah nggak ada. Atau Kang Ali mau bisa menjelaskan nggak Kang soal pilihan tadi Kang? Karena Tuhan kan memberikan kita akal ya yang apa namanya kalau di Islam itu hayawan atau apa? Hayawanatek. Nah ya. Jadi kalau Islam itu adalah selalu bertanya, afala ta'qilun, afala ya'qilun, apakah kamu punya akal, apakah kamu punya akal. Artinya satu sisi manusia juga bisa menempatkan akal. Tetapi ingat, ketika kita mencari satu keimanan, jangan letakkanlah akal di awal. Karena kalau diletakkan akal di awal, sesuatu yang besar itu tidak akan bisa masuk ke dalam otakmu. Ya. Tetapi jangan pula pada saat kita meletakkan akal setelah kita menemukan sebuah kebenaran. Karena akan menjadi suatu akal-akalan, bos. Gitu. Ya kan? Contoh misalnya, saya meyakini bahwasanya kopi ini adalah rasanya pahit. Itu keyakinan saya. Ya. Tetapi ini belum tentu benar apabila kemudian saya belum meminumnya. Ya, Gitu kan? betul. Lah, di sini manusia mempunyai kehendak. Ana urid wa anta turid wallahu ma yurid. Allah lah semuanya yang mempunyai maha kehendak. Ya. Allah itu adalah sutradara terbaik di muka bumi ini. Karena kehidupan adalah panggung sandiwara. Allah adalah, Tuhan adalah sutradaranya. Kita adalah bagaimana yang diperankan oleh Tuhan. Antagonisnya adalah setan, iblis, jin, ifrit, gondorwo, dan kuntilanak. Nah, bagaimana kemudian dalam kehidupan itu adalah dari be menjadi becoming. Artinya itu to being, akan menjadi. Kita makanya setiap berdoa itu Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya. Kita berdoa agar akhir kehidupan kita itu dalam husnul khotimah, kebaikan. Indah. Indah. Indah, Pak. waktunya. Karena kenapa? Hidup itu ya lika-liku.
terkadang imannya naik, terkadang turun sampai jurang. Ya. Itu kan, lah itu. Makanya contoh misalnya, selagi kita masih dalam kehidupan, kemungkinan itu akan ada. Saya tadinya A, besok B, lusa balik lagi ke A, besok lagi C. Itu. Ya. Lah, tetapi bagaimanapun juga ada yang dinamakan sebuah pohon. Pohon itu adalah ada yang namanya biji. Biji kemudian dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon. Pohon akan tumbuh menjadi sebuah ranting. Ranting akan banyak daunnya. Tetapi apa yang kemudian kita cari? Bukan itu semua yang dicari, adalah buahnya. Nah, keimanan itu adalah bagaimana kemudian adalah menjadi sesuatu yang berbuah kepada kebaikan. Bukan kepada kemungkaran, keburukan. Karena kenapa? Kita berbicaranya adalah yaumil akhir, hari akhir. Dan ada juga kalau muslim adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ada hari kebangkitan. Kalau tadi berbicara, dia melihat dari awal dan dia akan melihat dari akhir. Kalau muslim perspektifnya, kemudian ada yang la awalan wala akhir. Ada awalan wal akhir. Itu ada awal dan akhir. Manusia Amin dulunya nggak ada, karena bapak dan ibunya ada, kemudian lahir Amin. Itu adalah sebab akibat. Lah kalau mau subul sabab misalnya adanya Amin itu karena sebabnya pernikahan kedua orang tua. Sebab pernikahan orang tua itu adalah takdir yang tercatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dunia, dan itu sudah tercatat di zaman azali. Kalau kita puasa misalnya, puasa itu dalam pandangan saya adalah menahan segala sesuatu yang itu adalah hak saya, Bang. Kalau kita tidak makan misalnya, nggak mungkin kita itu akan tumbuh seperti ini. Ya kan? Sebaliknya, kalau kita hanya mengandalkan tubuh saja, tidak ada rohaniyah, tidak ada ilahiyah yang kita tanamkan, maka rohani kita itu tidak terkontrol, dia akan kering. Nafsu hewani ya akhirnya ya. Benar nggak, Bang? Itu menurut saya ya. Itu, Bang. Nah, maka bagi saya adalah yang penting apapun keyakinanmu, tanamkan keyakinanmu dan kemudian tunjukkan bahwasannya apapun yang diperintahkan oleh Tuhan itu sampaikanlah tentang kebaikan. Jangan membenturkan antara suatu keyakinan dan kenegaraan. Itu bahaya, Bang. Karena banyak sekali kemudian agama-agama dulu itu kemudian dia masuk ke dalam sebuah sistem pemerintahan dan dia menjadi suatu pemerintahan sehingga masuklah agama menjadi suatu otoritas tunggal. Dan ini akan kacau sistem menurut gua, Bang ya. Tapi nggak tahu juga bener. Untungnya di Indonesia nggak menganut itu ya. Ah, itu Indonesia, Bang. Pancasila katanya, Bang. Iya. Ini terakhir, Kang. Pancasila tadi yang dikatakan Gus itu kalau karena saya kan ngajar juga Pancasila. Wah, menarik ini. Menarik nih. Pancasila versi Kristen. Oh, nggak sama saya di Gunadarma. Di Universitas Gunadarma saya ngajar Pancasila juga salah satunya. Jadi segala sesuatu tadi itu disebut istilahnya ada terminologi dalam istilah Pancasila causa prima. Oh iya, causa prima. Ya kan? Nah, causa prima dari segala sesuatu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Ya kan? Jadi kita ada karena Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Manusia itu ada karena Tuhan Yang Maha Esa. Tanaman ada karena Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan? Apa segala sesuatu itu ada karena Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu dalam agama bahasa agama kita adalah maujudul asbab. Wujudnya sebab itu karena itu. Maujudul asbab. Itu kan. Saya pengen kopi, maka tempatnya adalah gelas. Maka gelas ini adalah sesuatu yang memang harus ada untuk wadah daripada kopi. Itu, Bang. Nah, kemudian yang tadi terkait dengan buah, itu di Alkitab juga disebutkan. Oh, ada juga, Bang? Ada. Hati-hatilah, beware if someone comes to you with the sheep clothes. Jadi hati-hati orang yang datang berbulu domba, tapi di dalamnya sebenarnya dia serigala yang buas. Jadi kita harus melihat dari buahnya, ya kan? Kita jangan terkecoh, ya kan? Contoh, kalau saya di Advent, misalnya ada seorang pendeta khotbah di gereja kita, tapi ketika segala sesuatunya itu yang disampaikan benar,
Tapi yang dilakukan dalam kehidupan itu tidak sesuai dengan buahnya. Itu. Ya, Iya. artinya ya tidak sesuai dengan apa yang dipelajari. Iya. Tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Iya. Kan Alkitab mengatakan engkau harus mengasihi. Iya. Kasih siapa? Musuhmu. Iya. Tuhan bilang di Alkitab begitu. Sampai musuhmu. Musuhmu Kasihlah ya? musuhmu. Kan Alkitab bilang, Bukan kalau kaummu engkau gitu ya? mengasihi orang yang baik denganmu itu wajar. tidak ada upahnya. Iya, wajar. Tidak ada pahala. Maksudnya Tidak ada tidak pahala. pahala ya. Tapi ketika kalian mengasihi musuhmu, itulah pahalanya. Jadi kalau gua tampar lu pakai tangan gua yang kanan, Kasih lu kanan. harusnya Kasih kiri. Tambah lagi tangannya. Coba Mungkin Bang Gerti bukan begitu keligus. Mengasihi itu ya meluk, ngasih duit itu. Iya. Mau pilih apa? Mau pilih kita lawan balik? Iya. Oh ini musuh hantam balik atau Iya. apa? Iya. Kalau Tuhan mengajarkan, kasihlah musuhmu. Artinya apa? Contoh orang mau menzolimi kita, ya kan? Oh, daripada kita bales, ya kan? Tadinya janji mau ini, tapi dia berbohong sama kita. Ya mending kalau kita katakan, ya doakan dia. Oke Bang, kesimpulannya gini Bang. Siap. Apa kira-kira yang bisa kita petik dari obrolan kali ini nih, Bang Bro Sandi ini? Kalau di saya ini, di Alkitab ada satu. Ya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ujungnya itu ada di Yohanes 14 ayat 1 sama 3. Apa itu? Tapi izinkan saya, karena hafalan saya menggunakan bahasa asing. Dikatakan, let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. For in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. And where I am, there you will be also. Artinya apa? Jangan engkau, let not your heart be troubled. Jangan kita ini gelisah terus dalam hidup. Seperti kita nggak percaya Tuhan. Bahwa di dalam rumah Bapakku, itu Yesus yang mengatakan, nah bisa, di rumah Bapakku banyak tempat. Yang tadi Gus bilang, percaya nggak surga? Itulah, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Kira-kira itu artinya. Menyediakan tempat. Kalau itu nggak benar, saya udah kasih tahu kok. Kalau itu bohong ya. Karena ada choice. Saya udah kasih tahu. Tapi ini saya memang betul pergi menyediakan tempat bagimu dan saya akan kembali. Kembali apa? Menjemput kita untuk menempati tempat itu. Di mana saya ada, where I am, there you will be also. Di mana aku ada, engkau akan berada. Jadi ujungnya nanti kita itu, ya tadi, kita nanti akan ada masuk satu suasana, tidak ada lagi tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi yang kita sekarang ini khawatir. Semua ada. Karena kita sudah bersama pencipta kita. Surga ya berarti. Iya. Oke. Kita sebelum tutup, kita pengen butuh kesimpulan dari Kang Amin. Biasanya lucu-lucu nih. Apa kira-kira lucu-lucu? Kesimpulannya menarik aja lah. Bahwa menarik dan ini benar-benar ilmu ini. Iya. Baik dari Bro Sandi maupun Romo Ali. Kalau dia paling luar senang biasa. ayatnya satu gitu ya. Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Salatnya cepet, tarawihnya kilat. Cocok. Oke, jumpa lagi. Saya ada penutup. Siap. Karena saya dibesarkan di keluarga saya yang NU semua. Ini NU. Dikatakan apa? Wallahul muwaffiq ilal muthoriq. Jangan ada konflik karena tidak menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Arif. Luar biasa. Bro Sandi adalah Kristen NU. Ini kita ngetutup ini bicara bapak-bapak semua. Oke, jumpa lagi di MDAW TV. Nantikan tayangan-tayangan selanjutnya. Terima kasih Bang Sandi, Bang Amin. Terima kasih. Siapa tadi? Gus, terima kasih. Oke. Masih Bro.